Selamat datang di video pembelajaran kalkulus diferensial dan ketemu lagi bersama aku Martin Valerian. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan luas dan juga integral tentu dengan definisi jumlah Riemann. Nah, bahan utama yang akan kita bahas, pertama pendahuluan luas, kedua kita akan belajar tentang notasi sigma, luas poligon dalam dan poligon luar, dan terakhir definisi integral tentu dengan definisi jumlah Riemann. Nah, sebelum lebih jauh nih tentang pendahuluan luas, yaitu khususnya di luas tentang kurva, pada dasarnya kita sudah belajar tentang berbagai macam luas ya. Mulai dari gambar yang sebelah kiri, yang pertama ini adalah persegi panjang. Kita tahu bahwa luasnya adalah panjang dikali lebarnya. Begitu juga dengan gambar kedua yang merah ini, yaitu jajar genjang. Luasnya adalah alas kali tinggi. Dan yang terakhir, luas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Nah, bagaimana dengan luas seperti ini? Nah, luas seperti ini tuh kita sebut bangun poligon ya. Dan cara yang paling gampang adalah membuat garis-garis. Misalkan ditarik dari garis ini ke sini, ini ke sebelah sana, dan ketika kita menarik beberapa garis, akan terbentuk beberapa bangun datar sederhana yang kita tahu juga luas, kita tahu rumus luasnya. Jadi dengan poligon seperti ini gampang gitu ya buat kita untuk mencari luasnya. Nah, bagaimana kalau kita menghitung luas dari kurva? Contohnya ini, kurva Y sama dengan Fx, yaitu Fx-nya sama dengan X kuadrat. Dengan grafik yang menjulang ke atas gitu ya. Ini di sepanjang ini dia naik ke atas gitu. Bagaimana caranya kita mencari luasnya? Sedangkan kalau tadi poligon ada titik-titik yang bisa kita hubungkan menjadi sebuah garis gitu ya, dan membentuk bangun datar sederhana. Dan yang ini kita tidak bisa gitu ya, mencari, tidak ada titik-titik ujung yang bisa kita buat garis gitu. Tidak bisa membentuk sebuah bangun datar. Nah, dalam hal ini kita akan menghitung luas kurva dengan aproksimasi. Nah, pada dasarnya kita tahu ya, luas lingkaran itu merupakan pi dikali r kuadrat. Nah, bagaimana gitu ya konsep aproksimasi luas itu terpakai? Kita ambil contoh dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran ini bisa kita dekatkan dengan sebuah poligon, katakanlah P4 dengan titiknya ada 4, ini berarti P4. Nah, P4 ini bisa kita hitung luasnya, sehingga luas P4 ini akan mendekati dengan luas lingkaran. Nah, P4 ini seperti ini. Nah, P8 akan lebih rapat kan? Artinya ada bagian-bagian yang tadinya tidak terhitung ketika kita menggunakan P4 akan terhitung di P8 dan akan semakin mirip dengan luas lingkaran. Begitu juga ketika kita P16 gitu ya, akan lebih rapat lagi, dan setidaknya bagian-bagian tidak terhitung itu sangat kecil gitu. Nah, luas lingkaran ini kalau kita menggunakan konsep limit, secara intuitif luas lingkaran ini sama dengan limit ketika n-nya menuju tak hingga dari luas poligon n ini. Nah, kalau itu dari dalam, bagaimana kita mengaproksimasinya dari luar? Nah, misalkan P4 poligonnya itu di luar ya, artinya poligon yang melingkupi lingkaran dari luar. Sama halnya, berarti ada bagian-bagian yang kalau di P4 ini ada bagian yang tidak terhitungnya lebih banyak gitu. Makin sedikit, makin tidak terhitungnya makin sedikit gitu ya. Makin kecil daerahnya, sehingga akan mepet dari luar ke lingkaran dan akan mendekati luas lingkaran sesungguhnya. Dari dalam dan dari luar itu sama halnya dengan menggunakan konsep limit, luas lingkarannya itu akan sama dengan limit luas Pn atau poligon ke n ketika n-nya menuju tak hingga. Artinya dia akan mencapai nilai limit atau mencapai batasnya kalau n-nya menuju tak hingga. Karena kita tidak bisa melihat n berapakah yang akan menutupi lingkaran ini. Yang pasti ketika n-nya menuju tak hingga, mendekati tak hingga, maka luasnya akan sama dengan luas lingkaran. Nah, konsep-konsep dasar seperti ini yang akan kita pakai dalam nanti kita menghitung luas, khususnya pada luas kurva gitu. Nah, kuncinya ini, makin banyak poligon yang dibentuk akan makin mendekati luas yang sesungguhnya. Nah,
pernyataan ini merupakan atau ekivalen dengan pengertian dari aproksimasi luas, di mana aproksimasi itu tidak 100% sama gitu ya dengan luas sesungguhnya, tapi mendekati luas yang sesungguhnya, sekitar 90-an% lah mendekati luas sesungguhnya, kayak gitu. Nah, kita next. Sebelum kita lebih jauh nih belajar tentang luas, ada beberapa konsep yang harus teman-teman pahami dulu, khususnya dalam nanti menghitung jumlahan dari beberapa beberapa bagian-bagian yang atau beberapa poligon yang akan menjadi jumlahan luas gitu. Nah, jumlahan tersebut itu dinotasikan dengan notasi sigma seperti ini ya, seperti huruf E. Nah, seperti huruf E kayak gini. Misalkan nih ya, ada beberapa jumlah bilangan ya, mulai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik sampai dengan 50. Dengan menggunakan konsep notasi sigma, kita bisa tulis sigma, katakanlah I, sigma I ketika I-nya sama dengan 1 sampai 50. Coba ya, kalau misalkan I-nya 1, berarti 1. Sigma ini menyatakan jumlahan, berarti ketika angkanya masuk gitu ya, I sama dengan 1, I sama dengan 2, berarti 1 ditambah 2. Nah, ketika I-nya 50 ya sama gitu ya dengan 50. Nah, secara umum dapat ditulis sigma AI ketika I-nya sama dengan 1 sampai N. Nah, itu sama dengan A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai A yang ke N. Kayak gitu. Nah, ada beberapa teorema atau sifat kelinearan jumlah. Yang pertama, ketika ada penjumlahan dari sebuah bilangan dikaitkan dengan konstanta, maka CAI sigma dari CAI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N itu sama dengan CA1 ditambah CA2 ditambah CA3 ditambah bla 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 sampai CAN. Kita bisa keluarkan ya, C-nya keluar, jadi C dikali dengan A1 tambah A2 tambah A3 ditambah sekian-sekian sampai AN, maka ketika C-nya dikeluarkan, ini akan sama dengan yang tadi kan, penjumlahan dari A1 tambah A2 tambah A3 tambah sekian sampai AN, itu sama dengan C dikali sigma A1 atau AI ketika I-nya sama dengan 1 hingga N. Berlaku juga untuk operasi penjumlahan, misalkan ada AI ditambah BI, sigma dari AI ditambah BI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, maka penjumlahannya sama dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2 ya, ketika A-nya 3, A3 B3, ketika I-nya 4, A4 B4, terus sampai AN tambah BN. Nah, ini sama kita kelompokkan yang A dengan A, yang B dengan B, A1 dikelompokkan dengan A2, A3 sampai dengan AN, ditambah B1 tambah B2 tambah B3 tambah terus sampai ke BN. Maka dengan sifat kelinearan jumlah, ini itu penjumlahan dari A1 sampai AN itu bisa dilambangkan dengan sigma AI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, ditambah ini variabelnya anggaplah B, ya tinggal ganti di sininya B. Jadi sigma BI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, terakhir berlaku juga untuk operasi sigma AI dikurang BI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Berarti kita jabarkan dulu ya, ketika I-nya 1, berarti A1 kurang B1. Ditambah, ini walaupun ininya kurang, tapi tetap operasi ininya jumlahan ya. Nah, ketika I-nya sama dengan 2, berarti A2 kurang B2, ditambah ketika I-nya sama dengan 3, A3 min B3, terus ditambah sampai ini kan sampai N ya, berarti AN kurang BN. Nah, berarti untuk jumlahan dari A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AN, itu sama dengan sigma AI ketika I-nya sama dengan 1 sampai N, bisa lihat ini paling bawah. Nah, jumlahan dari B1 tambah B2 tambah B3 sampai BN itu sigma dari BI ketika I-nya sama dengan 1 sampai N. Jangan lupa ini tandanya min, berarti di sini pun min, kayak gitu. Nah, itu tadi teorema sifat kelinearan jumlah.
Nah, sekarang ada beberapa formula jumlahan khusus. Nah, formula ini yang akan membantu kita dalam nanti khususnya di menentukan luas gitu ya. Menentukan luas dengan konsep jumlahan Riemann. Nah, ada 4 yang mungkin sekiranya teman-teman bisa lah ya untuk menghafal gitu. Nah, kalau teman-teman tidak asing ini ya, beberapa formula ini merupakan udah pernah ditemuin di teori bilangan khususnya di induksi matematika. Nah, di kalkulus diferensial sendiri 4 formula ini tidak kita buktikan namun kita gunakan. Jadi, harapannya teman-teman setelah melihat video ini bisa menghafal dan bisa langsung ketika ada formula ini tidak perlu berpikir lama gitu ya. Yang pertama, misalkan ada jumlahan 1 ditambah 2 ditambah sekian-sekian sampai dengan n, berarti secara ditulis gitu ya dengan notasi sigma, yaitu sigma i ketika i-nya sama dengan 1 sampai n. Cocok ya? Nah, sigma i ini mempunyai rumus, yaitu n dikali n plus 1 per 2. Nah, silakan teman-teman bisa cek gitu ya, apa benar gitu ya, jumlah dari bilangan asli ini ya. 1 ditambah 2 sampai dengan n itu rumusnya n dikali n plus 1 per 2. Kalau misalkan 3 bilangan, berarti 1 tambah 2 tambah 3, enak gitu ya, 6 gitu. Berarti n-nya ada 3. Berarti 3 dikali 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. Dibagi 2, 6. Cocok gitu ya. Nah, formula ini membantu kita ketika n-nya lebih gitu ya. Contoh misalnya penjumlahan bilangan dari 1 sampai 1000. Tidak mungkin kita ngitung secara manual. Nah, formula ini akan membantu kita nanti. Begitu juga dengan misalkan ada 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah bla 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 sampai dengan tambah n kuadrat. Itu dinotasikan dengan sigma i kuadrat ketika i-nya sama dengan 1 sampai n. Cocok ya? I1 berarti 1 kuadrat, i-nya 2, 2 kuadrat, n kuadrat terakhirnya kan memiliki formula n dikali n plus 1 dikali 2 n plus 1 dibagi dengan 6. Berlaku juga untuk i yang pangkat 3. I pangkat 3 itu sigma i pangkat 3 ketika i-nya sama dengan 1 sampai dengan n. Itu 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah titik-titik-titik ditambah n pangkat 3. Formulanya ini, n kuadrat dikali n plus 1 dikuadratkan baru dibagi dengan 4. Terakhir, ini yang agak lumayan banyak untuk dihafal ya. Nah, ini i pangkat 4 ketika i-nya sama dengan 1 sampai dengan n, itu 1 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 ditambah titik-titik-titik ditambah n pangkat 4 sama dengan n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1 dikali 3n kuadrat ditambah 3n min 1 per 30. Gampang ya? Kalau ini, kalau sifatnya sigma i berarti n dikali n plus 1 per 2. Kalau i kuadrat, n dikali n plus 1 ditambah, ada satu lagi nih perkalian 2n plus 1. Bedanya ini dibagi 2, ini dibagi 6. Nah, kalau yang i pangkat 3, n dikali n plus 1 nih, tapi sama-sama dikuadratkan gitu. N-nya dikuadratkan, n plus 1-nya dikuadratkan, namun ini dibagi dengan 4. Jadi sebenarnya i sama i pangkat 3 tuh kuadrat semua ya, tapi perkalian gitu. Jadi perkalian dan pembagiannya dikuadratkan. Jadi ini n kuadrat, ini n plus 1 kuadrat, ini dibagi 2 kuadrat 4. Jadi i sama i pangkat 3 tuh mirip gitu ya. Begitu juga dengan yang ini. Ini i kuadrat sama i pangkat 4 paling mirip juga ya. Ini n plus 1, 2n plus 1 per 6. Kalau yang i pangkat 4, n plus 1, 2n plus 1 dikali, ini aja yang beda nih. 3n kuadrat plus 3n min 1 dibagi dengan 30 gitu. Jadi setelah nonton video ini, teman-teman bisa hafalin sebentar gitu ya. Pause dulu mungkin 5-10 detik untuk bisa menghafal ini. Nah, setelah teman-teman hafal, baru kita next ya. Jadi silakan teman-teman pelajarin, dan kalau udah, kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan luas, dengan poligon dalam dan poligon luar. Pada konsep ini yang akan membantu pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang tadi belum kita selesaikan gitu ya, bagaimana caranya kita menghitung luas dari sebuah kurva. Nah, untuk menghitung luas sebuah kurva, kita bisa dekatkan dengan poligon baik dari dalam maupun dari luar. Pertama, untuk mencari luas kurva, misalkan ada y sama dengan x kuadrat, berarti
kita di sini ya ada poligon dalam. Kenapa dikatakan poligon dalam? Karena ini ilustrasinya bisa dilihat gambarnya. Poligon-poligonnya ini letaknya tidak keluar ke kurva, dia stay di dalam gitu ya. Stay di dalam. Nah, kita nggak tahu nih ada berapa poligon yang dapat mengisi sepanjang kurva y sama dengan x kuadrat. Nah, yang pasti kita bagi-bagi dulu lah. Bagi-bagi poligon ini menjadi sama, bagiannya sama. Karena bagiannya sama, berarti yang sama dari poligon ini apa? Tingginya atau lebarnya? Lebarnya kan pastinya. Lebarnya ini sama, tingginya karena menjulang ke atas gitu ya. Nggak mungkin tingginya sama. Berarti lebarnya itu sama dengan, kita misalkan itu lambangkan dengan delta X. Nah, bagaimana nih mencari tingginya yang beda-beda? Nah, kita analisis pertama dari persegi 1. Persegi 1 ini lebarnya pasti sama, itu delta X. Tingginya itu dilihat dari sebelah kiri. Tinggi dari persegi 1 ini nempel pada sumbu X. Nah, karena nempel berarti di sebelah kiri, kita lihat sebelah kiri, tingginya berarti fx0. Persegi 2, lebarnya delta X, tingginya ini yang kecil ini tingginya se fx1 kan, karena x2 itu di sini. Berarti tingginya adalah fx1. Nah, coba kalau persegi 3, berarti persegi yang ketiga. Persegi yang ketiga ini tingginya adalah x2 di sini ya. Persegi 3 tingginya x2, persegi 4 tingginya x3. Berarti tingginya secara umum fxi min 1. Coba ya, kalau i-nya sama dengan 1, berarti i min 1. 1 kurang 1, 0, berarti cocok. Kedua, kalau i kan berarti i-nya 2. Berarti 2 kurang 1, berarti fx1. Nah, karena ini adalah poligon dalam, berarti ada bagian-bagiannya warna putih yang tidak terhitung gitu. Nah, kalau poligon dalam itu ya, beda ciri khasnya ada bagian-bagian yang tidak terhitung. Nah, luasnya yaitu jumlahan dari poligon 1, poligon 2, poligon 3 sampai poligon yang terakhir. Nah, poligon yang terakhir itu tingginya n-1. Berarti delta X kali fx0 ditambah delta X kali fx1 ditambah titik-titik sampai dengan fxn-1. Dengan menggunakan konsep notasi sigma, yaitu adalah jumlahan, berarti sigma dari fxi dikali delta X ketika i-nya sama dengan 1 sampai dengan n-1. Cocok kalau misalkan i-nya 1, berarti ini fx1 kan, karena ini 0 nggak dihitung ya, berarti dimulai dari sini. I-nya sama dengan 1 berarti x1. Kalau n-1 berarti di sini i-nya ganti dengan n-1, jadi fx n-1. Sama ya. Jadi jumlahan terus sampai dengan xn-1. Nah, kita lihat dengan poligon luar. Poligon luar ini dikatakan poligon luar karena poligonnya itu keluar dari kurva. Jadi ada bagian yang seharusnya tidak terhitung dari kurva gitu. Kita bagi menjadi bagian sama panjang, lebarnya yaitu delta X. Tingginya itu fxi. Kenapa dikatakan fxi? Karena tingginya dilihat dari sebelah kanan. Kalau tadi poligon dalam itu di sebelah kiri, tinggi poligon luar adalah sebelah kanan. Dengan melihat luas partisi yang diambil, maka luasnya merupakan jumlahan dari partisi-partisi tersebut. Ini partisi-partisi dari poligon atau bagian-bagian dari poligon. Nah, kita lihat ya. Kita lihat kenapa ini fxi. Persegi 1 lebarnya otomatis sama gitu ya, delta X, karena kita membaginya sama panjang. Tingginya, nih, tinggi yang kotak ini, kotak yang pertama atau poligon yang pertama, itu setinggi mana? Setinggi x1. Nah, nggak mungkin ya setinggi x0, karena x0 adalah nempel. Sampai sini bisa teman-teman pahamin ya. Coba dilihat-lihat lagi. Persegi 1, kenapa tingginya x1? Karena tidak mungkin x0. x0 itu kan nempel di sumbu x. Sedangkan ini punya tinggi, yang paling memungkinkan adalah x1. Berarti dari sini untuk persegi 2 juga sama. Tingginya adalah x2. I-nya 1, ininya 1. I-nya 2, ini 2. Berarti I yang di persegi sama dengan I yang di sini tingginya. Jadi tingginya adalah fxi. Jadi luas dari poligon ini adalah luas dari
kurva ini adalah LPN atau luas poligon yang ke N sama dengan sigma dari XI kali delta X ketika I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, perbedaannya biar cepat bedanya itu adalah di sampai mana ini penjumlahannya. Kalau poligon luar ini sampai N, ya karena poligonnya ada yang seharusnya tidak terhitung, makanya masuk gitu. Sedangkan ini ada bagian yang tidak terhitung gitu, makanya sampai dengan XN-1 kayak gitu. Tingginya sampai sini, XN-1 kan. Jadi batasnya ini sampai N-1, kalau yang ini sampai N. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan luas daerah di bawah kurva fx sama dengan x kuadrat pada interval x di antara 0 sampai dengan 3 dengan menggunakan poligon dalam dan poligon luar. Dengan menggunakan poligon dalam, kita partisi selang tertutup A sampai B menjadi N selang bagian sama panjang dengan tiap selang bagiannya itu delta X sama dengan B min A per N. Nah, untuk lebih jelasnya ada gambar di sebelah sini. Nah, kan kita punya batas intervalnya dari 0 sampai 3. Kita mau bagi selang bagiannya ini sama panjang gitu ya. Bagaimana kita tahu panjang selang bagian samanya ini gimana gitu ya. Kita misalkan di antara 0 sampai 3 ada X1, ada X2, ada X3, katakanlah ada I-1, I-nya misalnya di tengah sini ya, ini I-1. Kalau ini ya XN, sampai ke N ya, karena N-nya ini adalah 3 adalah batas akhirnya, berarti XN sama dengan 3. Misalkan di sini sebelumnya adalah XN-1. Nah, analisis satu-satu ya. Ketika X 0, berarti panjang selang bagian itu 0. Ketika menuju X1, berarti panjang selang bagiannya adalah 3 per N. Ketika menuju X2, panjang selang bagiannya 6 per N. Karena nambahnya dari X0 ke X1 itu 3 per N. X1 ke X2 adalah 3 per N. Berarti 3 per N tambah 3 per N, 6 per N. Ke N-1 coba. Ke N-1 berarti 0 ditambah N-1 kali delta X. Berarti N-1 kali 3 per N. Nah, bagaimana dengan yang XN? XN itu adalah N dikali delta X sama dengan 3N per N sama dengan 3. Bagaimana dengan yang I? Ya tinggal ganti N-nya sama dengan I, berarti 3I per N gitu. Nah, kita menggunakan LPN, yaitu luas kurva dengan poligon ke N, yaitu Fxi, ini mohon maaf, ini Xi min, tidak pakai min 1 ya, berarti sigma dari Fxi dikali delta X, ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N-1. Nah, karena kita punya Xi ya, ini bukan Xi min 1 sekali lagi, Xi yaitu 3I per N, kita ganti F 3I per N dikali 3 per N ketika I-nya sama dengan 1 sampai N-1. Karena kita punya fungsi Fx sama dengan X kuadrat, berarti kita ganti si X ini dengan 3I per N dikuadratkan dikalikan dengan 3N, jumlahannya ketika I-nya sama dengan 1 sampai N-1. Hasil kuadrat dan juga perkalian ini didapatkan 27I kuadrat per N pangkat 3. Nah, karena kita punyanya sigma I kuadrat bukan sigma N pangkat 3, jadi kita keluarkan 27 per N pangkat 3-nya, jadi sigma I kuadrat ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N-1. Karena kita punya rumus atau formula sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat, yaitu N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Berarti ini sampai dengan N, ini N. Berarti untuk sampai N-1 ganti semua N dengan N-1. Berarti N-1 dikali N-1 plus 1 dikali 2 dikali N-1 plus 1 per 6. Didapatkanlah 27 per 6. Ini gabungkan ya konstanta dengan konstanta dikalikan dengan yang ada N-nya semua. Setelah teman-teman kalkulasi, nanti pasti akan didapatkan 9 min 27 per 2N ditambah 27 per 6N kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang poligon luar? Dengan poligon luar juga sama, partisi selang bagian sama panjang, yaitu B min A per N, jadinya 3 per N. Sampai proses ini, poligon luar sama. Yang membedakannya hanya tadi ya, di luasnya.
Yang di luasnya ini, kalau tadi poligon dalam sampai N-1, ini sampai N. Ini sama prosesnya, tinggal masukkan jadi 27i kuadrat per N pangkat 3. Sigmanya tetap dari I sama dengan 1 sampai N. Kita punya I kuadrat, berarti N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Ganti di sini jadi N-1 dikali N dikali 2N-1 per N pangkat 3. Nanti silahkan teman-teman kalkulasikan, nanti akan didapat 9 dikurang 27 per 2N ditambah 27 per 6N kuadrat. Nah, setelah memahami konsep dari poligon dalam dan poligon luar, yang teman-teman harus pastikan bahwa nilai dari luas ini akan sama dengan poligon dalam akan sama dengan poligon luar. Harus sama. Kalau nggak sama berarti ada perhitungan yang keliru mungkin ya. Nah, sampai sini dulu kita memahami luas dari ini, luas poligon dalam dan poligon luar, yang akan nanti pengantar kita dalam mendefinisikan integral Riemann. Nah, misalkan fx terdefinisi pada interval selang tertutup AB, maka kita dapat melakukan yang pertama, partisi selang tertutup A, B menjadi n selang bagian sama panjang dengan tiap selang bagiannya yaitu delta xi. Nah, katakanlah ini adalah delta xi. Pilih CI pada setiap selang bagian dengan tujuan untuk mendapatkan tinggi dan poligonnya menjadi balance. Nah, kan kita punya selang bagian. Ya, selang bagian ini sampai sini. Kita gambar di atas gitu ya. Ini ke sini adalah delta xi gitu. Kita ambil gitu ya. Karena ini kurvanya melengkung gini. Kalau misalnya kita tidak ambil tengahnya, tidak balance gitu. Artinya ada bagian yang tidak terhitung sama ada bagian yang terhitung. Jadi, nih, pada kotak 1, kalau teman-teman lihat nih ya, saya tidak poinkan, ketika A-nya sama dengan X0, kalau tidak ada C1, di sini gitu ya, atau misalnya ini ya, tidak ada C1, nah, kalau tidak ada C1, ya poligonnya pasti jatuhnya poligon luar. Tapi dengan kehadiran C1, ini poligon luar ada di sini ya. Tapi dari C1 sampai X2 itu poligon dalam. Jadi jumlahnya akan sama gitu, akan tertutup. Bahwa ada jumlah yang tidak terhitung terus dijumlahkan dengan jumlah yang seharusnya tidak terhitung. Kan misalnya ya, kita mengeluarkan 1, kita masukkan 1. Berarti kan habis gitu ya. Artinya tertutup semua. Nah, dengan kehadiran CIC ini, poligonnya akan balance gitu. Tidak ada lagi bagian yang seharusnya tidak terhitung atau bagian yang sama sekali tidak terhitung gitu. Jadi balance semua poligonnya dan akan menutupi seluruh kurva ini gitu ya. Nah, setelah kita ambil CI, di mana CI itu harus pada interval AB gitu ya. Sehingga XI-nya itu sama dengan CI, yaitu nanti min A, yaitu batas bawahnya, dikalikan dengan I dikali delta X, ditambah I dikali delta X, maka bentuk jumlah Riemann-nya, yaitu Riemann mendefinisikannya sebagai sigma dari FCI dikali delta XI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, dilambangkan dengan RP. Nah, jika limit N mendekati tak hingga dari RP itu ada, maka Fx terintegralkan pada interval tertutup AB dengan integral dari A sampai B Fx dx itu sama dengan limit dari RP ketika N yang menuju tak hingga. Nah, karena RP-nya ini tadi sigma FCI delta XI ketika I yang sama dengan 1 sampai dengan N, berarti integral dari AB Fx dx itu akan sama dengan limit sigma FCI delta XI ketika N yang menuju tak hingga dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Lalu kita operasikan atau substitusikan semuanya ke dalam fungsi yang kita tuju. Nah, ada beberapa catatan yang harus teman-teman pahamin. Ada lambang norm P, ya, dibacanya ini adalah kayak mutlak P, dibacanya dengan norm P. Norm P merupakan panjang dari selang bagian yang terpanjang. Nah, di beberapa literatur dikatakan bila, kan kalau tadi kita baginya itu adalah sama panjang, ya. Nah,
Kalau misalnya nggak sama panjang, berarti ada bagian yang paling panjang, ada bagian yang paling pendek. Nah, ketika yang paling panjangnya aja mendekati 0 ya, misalnya panjang segini, mendekati 0, artinya tipis gitu ya, rapat, maka kalau yang paling panjang aja udah rapat, apalagi yang tidak panjang, akan semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat, dan terbaginya menuju tak hingga gitu. Nah, dengan menggunakan konsep jumlahan Riemann, bila F terdefinisi pada selang tertutup AB, itu berlaku jika limit dari norm P menuju 0 dari sigma FCI delta XI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, norm P-nya menuju 0, berarti N bagiannya itu akan menuju tak hingga, atau pembagian selang bagian itu akan sangat rapat dan menuju banyak dan menuju tak hingga. Dari sigma FCI delta XI ketika I sama dengan 1 sampai N-nya itu ada. Jadi kalau ini ada, berarti F terdefinisi pada selang tertutup. Karena F terdefinisi, maka menurut yang tadi ya, kalau dia terdefinisi berarti integral dari AB Fx dx itu akan sama dengan limit dari norm P menuju 0 dari sigma FCI delta XI ketika I sama dengan 1 sampai dengan N. Ini sama dengan ketika kalau norm P-nya menuju 0 berarti N menuju tak hingga. Nah, ini itu sama dengan limit dari N menuju tak hingga RP gitu. Nah, berarti secara nggak langsung integral itu kan merupakan jumlah luasan daerah gitu ya. Daerah di bawah kurva. Nah, di bawah kurva ini kita bisa mengukurnya dengan jumlahan-jumlahan poligon. Jumlah-jumlahan poligon yang menjadi sama bagian gitu ya, menuju tak hingga banyak, maka kalau itunya ada, nilai limitnya ada, berarti terintegralkan gitu. Fx terintegralkan pada A sampai B gitu. Untuk mempermudah pemahaman, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai integral dari integral min 21 dari 3x kuadrat ditambah 2 dx dengan menggunakan definisi. Nah, kalau ada perintah menggunakan definisi, jangan langsung menggunakan integral tentu atau integral pada umumnya kalau teman-teman sudah belajar di SMA. Nah, karena kita lagi menggunakan konsep Riemann, berarti gunakan nanti integral konsep Riemann. Kalau ada perintah untuk menggunakan definisi. Gitu. Nah, pertama kita partisi selang tertutup AB menjadi N selang bagian sama panjang, yaitu 1 batas atas kurang batas bawah. Batas bawahnya min 2, berarti 1 min 2, berarti 3 per N. Nah, dengan menggunakan konsep poligon luar, pilih CI, yaitu CI pada selang bagian AB tentunya, sama dengan XI. CI sama dengan XI itu sama dengan min 2, min A ditambah I kali delta X. A-nya min 2 ditambah I-nya. I-nya itu I dikali delta X-nya adalah 3 per N. Nah, dengan menggunakan konsep jumlah Riemann, berarti jumlah Riemann-nya sama dengan RP, yaitu sigma dari FCI delta XI ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini ya, ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N, XI-nya kita ganti jadi min 2 ditambah 3I per N dikalikan dengan delta X. Substitusi X ini ke fungsi, yaitu yang kita punya 3x kuadrat plus 2. Berarti 3 dikali min 2 ditambah 3i per n dikuadratkan ditambah 2 dikali delta 3. Deltanya itu 3n gitu. X-nya 3n. Nah, ini deltanya diabaikan ya. Mohon maaf tulisannya. Jadi 3 dikali hasil kuadratnya itu 4 ditambah 9i per n kuadrat ditambah 12. Harusnya 9i kuadrat dikurang 12i per n ditambah 2. Nah, 12 dikali 3 dikali 4 12, 12 tambah 2 14, 9i dikali 3 27i kuadrat ini ya, 9i kuadrat per n kuadrat dikurang 36i per n dikalikan dengan 3n. Hasilnya 14 kali 3 itu 42, 27 kali 3 itu 81, 36 dikali 3 itu negatif 36 kali 3 itu negatif 108i per ini 42 per n, ini 81i kuadrat per n pangkat 3 dikurang 108i per n kuadrat.
Nah, dengan menggunakan konsep kelinearan, berarti kalau ada penjumlahan seperti ini, kita bisa tuliskan sigma 42N, 42 per N ketika I sama dengan 1 sampai N, terus juga ditambah sigma 8I kuadrat, 81I kuadrat per N pangkat 3, dari I sama dengan 1 sampai N, dikurang 108I per N ketika I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Berarti kan 42N dikalikan dengan 42 dikali N per N, jadi 42, ini I kuadrat punya N kali N plus 1 dikali 2N plus 1 per N pangkat 3, ini jadinya per 6, jadi 81 per 6 itu 27 per 2, ini 2N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah N, dikurang 54 per N kuadrat plus 54 kali N kuadrat plus N per N kuadrat. Kita kalkulasiin semua sehingga nanti didapat 42 ditambah 27. Ini ya, kalau misalnya dari sini, oke. 27 dikali 254 bagi 2, 27 per N pangkat 3, habis. Ini 81 N kuadrat. Dikurang 54 N kuadrat. Jadinya 27 N kuadrat. Ini 81 per 2N. Ini jadi 54, ini 54N per N kuadrat. Setelah kita operasikan, nanti akan didapat 15 ditambah 27 per N kuadrat ditambah 81 per 2N dikurang 54 per N. Didapat, nah, karena kita udah punya jumlah rimannya, berarti menurut tadi ya, yang sudah disampaikan, integral dari min 2 sampai 1 3x kuadrat ditambah 2 dx itu sama dengan limit dari jumlahan riman tersebut ketika n menjuta hingga. Kalau ketika n menjuta hingga berarti 15 ditambah 27 per n kuadrat ditambah 27 per 2n dikurang 54 per n itu sama dengan 15. Kenapa? 27 dibagi tahingga sesuatu yang kecil gitu ya. 27 kecil gitu dibandingkan tahingga, dibagikan dengan tahingga banyak yang akan habis. Ini juga akan habis, ini akan habis, berarti ini adalah 15. Coba kalau misalkan kita iseng gitu ya, mencoba dengan integral tentu. Berarti ini integralnya 1 per 3 dikali 3, berarti x pangkat 3 ditambah 2x ketika batasnya adalah min 2 sampai 1. Berarti x pangkat 3, masukin 1, x pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 ditambah 2x, jadi 1 tambah 2 itu 3, dikurang x pangkat 3, berarti min 2 pangkat 3 adalah min 8. Min 8 tambah 4, ya kan? 2 dikali min 2, min 4. Jadi min 12, karena ada min, jadi min 12 plus 12. Berarti 3 ditambah 12 sama dengan 15. Nah, untuk membuktikannya gitu ya, apakah ini benar dengan menggunakan riman hasilnya sama, ya silahkan coba integral tentu gitu. Kalau misalkan di soalnya ada berupa perintahnya, menggunakan definisi, silakan langsung gunakan integral definisi jumlah riman. Ya. Mungkin sekian dari pematerian pembelajaran kalkulus diferensial mengenai, kita sudah belajar ya mulai dari pendahuluan luas, terus juga notasi sigma, terus juga luas poligon dalam dan luar, dan terakhir kita sudah belajar integral dengan definisi jumlah riman. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi kalkulus diferensial. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!